Happy Asmara dan Gilga Shahid memang dikenal sebagai pasangan paling bucin, memiliki kesamaan dalam hal budak cinta atau bucin yang masih kuat hingga saat ini. Asalnya, keduanya kerap mengumbar keharmonisan di media sosial dan membuat penggemarnya semakin tergila-gila. Salah satu contoh hal yang membuat mereka tampak bucin karena seperti tak bisa dipisahkan untuk beberapa momen pekerjaan. Mereka berusaha untuk selalu bersama. Jika mereka berdua sedang tidak sibuk, maka mereka pasti akan menghabiskan waktu bersama, saling menemani. Tapi terkadang mereka terpaksa harus berjauhan lantaran masing-masing memiliki job berbeda lokasi di waktu yang bersamaan. Jika sudah begitu, rasa rindu langsung mendera. Ya, terutama bagi Happy yang memang tidak bisa kelamaan berjauhan dari Gilga. Karena itulah, sesibuk apapun, Happy pasti menyempatkan menghubungi sang suami melalui video call. Kamu berani posting fotoku, nanti suamiku marah, Mas. Nanti suamiku marah. Udah. Iya. Apa kamu mau nyambil chat? Sekarang kok aneh-aneh? Ayo. Cek lagi. Sehari 1 kali tapi 24 jam. Nggak tiap kali mati VC lagi. Tapi ya nggak yang full banget, enggak, karena I know gitu, kita punya beberapa kesibukan masing-masing. Cuman kalau prioritas nggak mungkin kita ada kata sibuk di antara kita. Nggak ada sibuk itu nggak ada. Yang semua itu tergantung prioritas. Cara tetap bucin, maksudnya cara tetap bucin tuh gimana? Video call 24/7, nggak ada kata sibuk di antara kita, dan juga selalu memprioritaskan pasangan dibanding hal-hal yang lain. Gilga Shahid ternyata sosok suami yang sangat mencintai dan perhatian terhadap sang istri, Happy Asmara. Bahkan tak sedikit warganet yang merindukan kebucinan mereka di media sosial. Walaupun hanya melalui video call, Happy sudah kangen dan ingin bermanja-manjaan dengan sang suami. Ya, walaupun sedang berjauhan, hati Happy dan Gilga harus tetap dekat. Tak ada kata sibuk, pasangan tetap prioritas utama. Ya, keinginan mereka selalu menghabiskan waktu bersama meski sama-sama memiliki jadwal yang padat. Diungkap Happy, jika kelamaan pisahnya karena urusan pekerjaan, justru Gilga lah yang merengek minta bertemu. Rutinitas ya, itu sesuatu yang tidak bisa di skip or next. Jadi video call sama Gilga adalah cara bentuk kita mengungkapkan rasa hati dan mengapresiasi satu sama lain, menghargai kesibukan satu sama lain gitu. Banget enggak, karena I know gitu, kita punya beberapa kesibukan masing-masing. Cuman kalau prioritas nggak mungkin kita ada kata sibuk di antara kita. Paling lama tuh palingan 2 hari ya, karena beliau itu kalau lebih dari 2 hari itu biasanya aku disusulin, kemana aja aku disusulin, atau dia bunda kesini gitu, bunda kesini gitu, pasti nggak bisa dia lama-lama, nggak tahu kenapa ya, apa cowok gitu, cowok itu nggak bisa ya LDM atau LDR. Terus iya nemenin terus sampai ke panggung gitu, sampai kadang tuh aku jadi merangkap ya, biasanya stylistnya tuh Anggun aku gitu. Dia kan gitu, dia tuh ya, lelaki tuh yang dewasa itu bukan ininya ya, bukan sifatnya, umurnya saja bertambah tapi tidak dengan kedewasaannya sepertinya. Setahun
tahun menjadi pasangan suami istri, Happy Asmara dan Gilga Shahid masih menjalani seperti dua sejoli yang sedang berpacaran. Mesranya dan romantisnya yang tak pernah berubah. Pasalnya karena hubungan mereka langsung berlanjut pernikahan tanpa melalui fase pacaran. Gilga bersyukur menikahi Happy. Baginya Happy adalah istri yang sempurna. Dan setelah menikah, keduanya mengaku sangat jarang bertengkar. Selama setahun dari rumah tangga itu kita malah kayak gimana ya, kayak bestie gitu. Lama-kelamaan tuh kita benar-benar jadi suami istri yang kayak bisa kompromi dalam hal apapun, terus bisa kompak dalam, nggak tahu, kayak tiba-tiba menyatu gitu kita. Dalam setahun kayaknya cukup buat menunjukkan bahwa aku tidak memilih istri yang salah sih. Keren, soalnya karena udah banyak ya, maksudnya ceritanya udah banyak yang tahu kalau kita nggak pernah pacaran. Jadi selama setahun ini cukup buat nunjukin bahwa banyak banget kelebihan dari istriku yang nggak banyak orang tahu gitu. Banyak banget, ternyata dia itu seneng banget masakin suaminya kayak gitu ya. Terus mungkin dia itu kayak bangun pagi gitu, semua aku punya tanggung jawab buat bangun pagi, mau ada acara manggung atau mau ada ketemu sama orang pagi gitu. Dia menyempatkan diri buat bangun dulu, buat ngebangunin aku, nyiapin apa keperluan aku. Kalau emang dia nggak ada kegiatan, biasanya dia sambil rebahan lagi gitu. Tapi setidaknya tanggung jawabnya dia sebagai istri itu ternyata semuanya terjalankan dengan baik. Keren, gitu. Emang aku tuh pengennya tuh punya suami yang begini. Ya udah, ini dia, Allah kasih dia gitu. Walaupun mungkin kita kadang kita ada beda pendapat. Alhamdulillahnya kita tuh ketika punya perbedaan pendapat, kita tuh saling menghargai, bukan yang dijadikan debat gitu loh. Kita tuh hampir tidak pernah berdebat. Jadi kalau kita beda pendapat itu biasanya kalau orang kan satu benar nanti satunya salah. Kalau ini enggak. Kalau kita beda pendapat, ya udah kita rebutan salah. Ya udah, maaf ya, tadi gini sayang. Terus nanti ganti istri juga, ya aku kayaknya bener deh, bener katamu. Ntar aku ganti jawab, ya bener katamu. Jadi kayak gitu. Selain video call, Happy Asmara mengaku sering bergadang untuk menunggu suaminya pulang ke rumah. Karena menurutnya, pasangan suami istri itu bukan siapa yang paling, melainkan harus selalu saling melengkapi. Menurutku yang benar-benar suami istri ya seperti itu, yang saling gitu. Maksudnya nggak ada, sebenarnya nggak ada porsi siapa yang lebih banyak atau siapa yang paling, tapi siapa yang saling, bukan siapa yang paling, menurut aku sih. Untuk tetap menjaga keharmonisan dan meminimalisir cekcok yang biasa terjadi dalam rumah tangga, Happy pun membagikan tipsnya yang selalu ia tanamkan setelah menikah. Dan paling utama adalah kedewasaan. Kalau aku tuh mungkin karena sudah matang pada waktunya gitu, maksudnya udah siap untuk menikah gitu kemarin gitu, jadinya kayak apapun yang dihadapi ke depannya itu aku udah siap banget, udah siap tempur gitu. Maksudnya kalau ada apapun aku bener-bener udah safety gitu, udah memagari diriku sendiri bahwasanya aku nanti kalau ada seperti ini aku harus begini, kalau aku begini aku harus seperti ini gitu. Dan udah banyak banget antisipasi yang aku simpen gitu, maksudnya dalam artian ini buat diriku sendiri aware gitu bahwasanya di hubungan itu nggak akan selalu manis gitu, pasti akan ada pahitnya, ada naiknya, ada turunnya, tapi di mana hubungan itu bisa kita tetap berpegangan erat dan saling menabur benih yang baik satu sama lain. Sama-sama sibuk, rupanya tak mengurangi kadar kebucinan Happy dan Gilga. Sejak berpacaran, mereka disebut sebagai pasangan yang bucin abis. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Mungkin itu istilah yang cocok untuk kebucinan mereka berdua. Apalagi Gilga mengaku sangat bangga memiliki seorang Happy yang kini menjadi teman hidupnya. Begitu pula Happy yang juga bahagia bersama Gilga.
apa ya, maksudnya tadi kan mbaknya nanya ya gimana mungkin untuk kedepannya kayak di dalam hubungan ini rumah tangganya seperti apa dan lain-lain. Lebih ke karena istriku udah cukup banget ya buat ngasih tahu aku kayak ini harus gimana, jadi bukan sih aku bingung Bun ngomongnya Bun. Pokoknya aku bangga lah punya dia gitu, intinya gitulah. Aku bangga punya dia. Jadi yang aku nggak tahu dia ngasih tahu, yang dia nggak tahu aku ngasih tahu. Saling melengkapi ya? Betul, ya seperti itulah pokoknya. Dan kalau untuk masalah marah-marahan kayaknya nggak perlu diminimalisir karena emang aku orangnya jarang marah banget. Iya, jadi dia tahu banget peranku itu sebagai apa dan dia nggak pernah keberatan. Maksudnya misal aku ngasih nasihat ke dia jangan begini, dia juga kalau begini emang gimana, begini gitu. Jadi kita tuh, aku tuh karena mungkin kalau cewek sama cowok kalau nikah itu sepantaran seumuran mungkin lebih dewasa yang cewek gitu. Cuman di sini maybe kalau pemikiran masih dewasa aku, tapi untuk ngomongnya ngalahnya, maksudnya untuk porsinya pria dia cukup orang yang nggak banyak nuntut dan nggak banyak bicara gitu. Maksudnya kalau aku salah aku minta maaf gitu. Kalau aku kurang bener ya udah. Karena Happy Asmara, apa yang mau dituntut udah lengkap dia soalnya, udah apa-apa bisa masalahnya. Sayang, walaupun aku orangnya tidak seromantis itu, tapi aku sangat mencintaimu sampai nanti aku tua. Aku berharap bisa terus bersamamu. Pokoknya sampai kapanpun, sampai tutup usiaku, hanya Happy Rismanda Indranata yang selalu ada di hati aku. Asik. Ya, sayangku, terima kasih ya kamu sudah menghiasi hari-hariku menjadi indah. Pokoknya nggak ada kata-kata apapun, nggak ada yang perlu disampaikan ke kamu. Kamu udah pasti tahu kalau kamu yang terbaik.